Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Struktur dan Fungsi Hewan yang beranggotakan saya sendiri, Sarah Yolanda Nasution dengan NIM 24231037. Saya Viola Nurul Andrani dengan NIM 24231040. Saya Muna Marzuko dengan NIM 24231020. Di sini kami akan membuat video tentang alat peraga, di mana pada video kali ini kami mengangkat subtema sistem peredaran darah pada manusia. Adapun tujuan dari pembuatan alat peraga ini ialah untuk mempraktekkan bagaimana cara kerja sistem peredaran darah manusia, yaitu ada sistem peredaran darah besar dan ada sistem peredaran darah kecil. Selamat menyaksikan! Langkah pertama yaitu guntinglah gambar organ beserta namanya. Kemudian susunlah gambar organ di atas styrofoam. Lalu tempelkan bagian organ ke styrofoam dengan menggunakan lem. Selanjutnya lubangi styrofoam pada bagian organ-organ tertentu dengan menggunakan pensil. Langkah berikutnya yaitu pemasangan selang pada styrofoam. Kemudian, pasang tali ripet untuk menahan agar selang tetap berada di atas styrofoam. Setelah itu, tempel nama-nama organ. Lalu, tempelkan gambar anak panah. Isi botol dengan air, kemudian beri pewarna merah. Air yang berwarna merah ini kita umpamakan sebagai darah yang kaya akan oksigen. Kemudian isi botol dengan air dan beri pewarna biru. Air yang berwarna biru ini kita umpamakan sebagai darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, masukkan selang ke dalam botol lalu pasang tutupnya. Dalam tubuh manusia terdapat sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia merupakan proses transportasi internal yang terjadi di dalam tubuh, di mana proses ini berfungsi untuk mengedarkan zat-zat penting seperti oksigen, karbon dioksida, hormon, dan juga nutrisi serta zat-zat sisa metabolisme tubuh. Nah, di dalam sistem peredaran darah manusia ini terdapat beberapa organ penting, yaitu ada paru-paru, jantung, dan juga pembuluh darah, di mana organ ini saling bekerja sama untuk memastikan agar setiap sel tubuh dapat menerima zat yang diperlukan, serta membuang zat yang tidak diperlukan sehingga tubuh dapat bekerja dengan optimal. Yang pertama yaitu ada paru-paru. Paru-paru ini memiliki peran penting dalam sistem peredaran darah manusia melalui proses pertukaran gas, di mana darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh dialirkan lagi ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru inilah karbon dioksida dikeluarkan dari darah, kemudian digantikan oleh oksigen yang kita hirup melalui udara. Kemudian darah yang banyak mengandung oksigen ini dialirkan ke jantung guna untuk dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian oksigen inilah yang disuplai ke sel-sel tubuh dan juga organ-organ tubuh. Nah, yang kedua yaitu ada jantung.
di mana jantung ini merupakan organ paling utama dalam sistem peredaran darah. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah, kemudian mengalirkannya ke seluruh tubuh. Nah, di jantung ini terdapat 4 bagian utama, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan juga bilik kiri. Yang pertama ada serambi kanan. Serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah kotor atau darah yang mengandung banyak karbon dioksida melalui vena cava. Terus yang kedua ada bilik kanan. Bilik kanan ini menerima darah kotor dari serambi kanan, kemudian mengalirkannya ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya ada serambi kiri, di mana serambi kiri ini berfungsi untuk menerima darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Kemudian ada bilik kiri, yaitu menerima darah bersih dari serambi kiri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terdapat 3 jenis utama pembuluh darah. Yang pertama yaitu arteri, di mana arteri ini memiliki fungsi yaitu membawa darah keluar dari jantung, kemudian mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yang dimana darah yang dibawanya ini biasanya mengandung banyak oksigen. Terus yang kedua ada pembuluh vena atau pembuluh balik. Fungsinya yaitu membawa darah kembali ke jantung, dan dimana darah yang dibawanya ini biasanya mengandung banyak karbon dioksida. Nah, yang ketiga terdapat pembuluh kapiler, di mana pembuluh kapiler ini yaitu menghubungkan antara vena dan juga arteri, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan zat-zat yang dibutuhkan oleh darah di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis peredaran darah. Di dalam tubuh manusia ada 2 jenis peredaran darah. Yang pertama yaitu sirkulasi pulmonalis atau bisa disebut sebagai peredaran darah kecil, dan sirkulasi sistematik atau sistem peredaran darah besar. Oke, yang pertama yaitu sistem peredaran darah kecil. Darah dimulai dari serambi kanan menuju bilik kanan. Darah ini banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian dari bilik kanan, darah akan dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, melalui proses ini akan terjadi pertukaran gas, yaitu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, sehingga darah akan menjadi darah yang kaya akan oksigen. Kemudian darahnya menjadi bersih. Nah, darah bersih itu akan dialirkan ke jantung melalui vena pulmonalis. Lalu vena pulmonalis masuk ke serambi kiri dan menuju bilik kiri. Nah, untuk sirkulasi secara singkatnya yaitu melalui serambi kanan ke bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis dan paru-paru, lalu dari paru-paru akan dipompa ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, dari vena pulmonalis ini akan kembali ke serambi kiri. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sirkulasi sistematik atau bisa kita sebut sebagai sistem peredaran darah besar. Nah, darah dimulai dari paru-paru. Darah bersih yang mengandung banyak oksigen akan dialirkan menuju jantung melalui pembuluh darah yaitu vena pulmonalis. Kemudian darah ini masuk ke serambi kiri dan nantinya akan dialirkan turun menuju bilik kiri. Nah, di bilik kiri ini darah akan dipompa keluar melalui pembuluh aorta. Nah, aorta ini akan mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Setelah itu, oksigen akan digunakan oleh sel-sel tubuh dan darah akan menjadi darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Nah, darah ini akan kembali menuju jantung melalui pembuluh vena. Nah, darah ini akan kembali ke serambi kanan sebagai akhir dari peredaran darah besar. Untuk secara singkatnya yaitu darah akan masuk ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri, dan nantinya akan ke aorta. Nah, dari aorta ini akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh vena. Nah, setelah itu darah akan masuk ke sistem peredaran yang pertama yaitu sistem peredaran darah kecil. Nah, dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya tadi, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat peraga yang kami buat.
di mana alat peraga yang kami buat yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, di mana darah yang mengandung oksigen tadi dialirkan melalui paru-paru, dibantu dengan pembuluh darah vena pulmonalis menuju serambi kiri, kemudian menuju bilik kiri, dan dialirkan lagi melalui pembuluh darah aorta menuju seluruh tubuh. Nah, pada peredaran darah ini, darahnya tadi mengandung oksigen atau O2, maka darahnya itu masih berwarna merah. Nah, cara kerjanya pertama kami telah menyiapkan sejumlah cairan merah atau bisa kita anggap sebagai darah yang mengandung oksigen tadi. Dimana cara kerjanya pertama, darahnya akan mengalir dari paru-paru menuju serambi kiri dan bilik kiri melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian akan dialirkan kembali menuju seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Nah, setelah darah yang mengandung oksigen tadi telah menuju seluruh tubuh, kemudian nanti darah yang terdapat pada seluruh tubuh akan dialirkan menuju serambi kanan dan bilik kanan melalui pembuluh vena, di mana darah yang mengandung oksigen tadi bertukar menjadi darah yang memiliki karbon dioksida di dalamnya. Di mana setelah sampai di serambi kanan atau bilik kanan yang terdapat pada jantung, akan dialirkan kembali menuju paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Nah, darahnya ini akan mengalir seperti ini. Nah, darahnya tadi akan kembali lagi menuju paru-paru dan akan disaring kembali. Nah, proses ini akan terjadi terus-menerus sampai darah yang berada dalam tubuh manusia terus bekerja. Mungkin itu penjelasan dari cara untuk mempraktekkan alat peraga kami. Sekian dari saya, terima kasih.